Balik lagi di Basi atau Bahas Sinema, sebuah konten dari channel Biar Baper yang membahas tentang film dan dunia sinematografi bersama saya Marlon. Dan saya Pia. Nah, hari ini kita ingin membahas sebuah film adaptasi yang dibuat tahun 2022 yang berasal dari film terbaik versi kami, yaitu Forrest Gump. Film yang diadaptasi menjadi versi India berjudul Lal Singh Chadha. Nah, film Lal Singh Chadha ini dibuat tahun 2022, dibintangi oleh Amir Amir Khan sebagai Lal Singh Chadha dan Kareena Kapoor sebagai Rupa D'Souza, perempuan yang dicintai oleh Lal sejak kecil. Ya, jadi ini kalau di versi Forrest Gump kan Tom Hanks dan mencintai Jenny ya. Jenny ini yang diganti menjadi Rupa. Nah, film ini sendiri sebenarnya bagus ya, sama kayak kita waktu nonton sama dapat kesan kayak waktu kita nonton Forrest Gump juga gitu. Cuma memang bedanya kalau di Forrest Gump itu kan cerita-cerita atau hal-hal yang dilalui itu terasa lebih global, jadi isunya tuh lebih global. Nah, kalau ini kan spesifik memang India ya, jadi peristiwa sejarah kayak Indira Gandhi kan ada terbunuh kan gitu kan, terus juga Perang Kargil gitu antara Pakistan dan India, terus juga suku Sikh ya. Pertikaian suku Sikh ya, itu dimasukkan konflik agama lah istilahnya, itu konflik kepercayaan berani juga sebenarnya dimasukkan ke dalam situ. Dan peristiwa itu Mumbai ya. Iya, Mumbai itu lagi di Mumbai yang hotel. Itu juga dimasukkan. Jadi sama seperti konsep Forrest Gump memang yang menjahit sejarah itu kemudian ke dalam hal-hal yang dialami oleh Forrest Gump. Inti ceritanya sama sebetulnya ya, seorang anak lah. Forrest Gump ini seorang anak yang berkebutuhan khusus gitu. Dari kecil sebetulnya secara IQ juga agak turun gitu, agak di bawah rata-rata menurut penilaian gitu. Dan juga secara fisik memiliki kesulitan berjalan ya, karena tulang punggungnya yang dan harus memakai alat bantu gitu. Jadi memang perjuangannya seorang ibu untuk kemudian membesarkan anaknya dan menjadi baik-baik saja kan ceritanya gitu ya. Dan menarik memang sama seperti Forrest Gump, Lal Singh juga mengalami masa-masa yang sulit gitu. Namun berkat berkat keyakinan, berkat doa sang ibu juga berkat berkat ketulusan aja gitu kayaknya. Nah, Lal Singh juga berhasil menjalani hari demi hari hidupnya gitu, dan jadi orang juga akhirnya gitu. Jadi tentara, dia juga jadi pengusaha gitu kan. Nah, memang itu tadi kalau aku sendiri bedanya kalau dengan Forrest Gump tuh secara sejarah tuh cukup global gitu. Maksudnya cukup global tuh kan karena ini sejarah Amerika yang banyak lah beredar, informasinya cukup banyak diketahui. Contoh skandal Watergate gitu, terus juga John F. Kennedy, masa-masa kaum hippies gitu. Jadi memang cukup tahu John Lennon gitu, termasuk Elvis Presley. Ya. Kalau di Lal Singh Chadha kan diganti dengan Shah Rukh Khan gitu. Nah, jadi memang terasa lebih familiar saat di Forrest Gump, tapi menariknya justru bagusnya film Lal Singh Chadha ini dia spesifik bicara tentang culture India ya gitu ya. Jadi orang membuka juga gitu saat kita nonton, kita tahu di India ada perang Kargil gitu, terus tragedi Mumbai juga kita ingat kembali, terus Indira Gandhi, terus suku Sikh itu tadi gitu. Jadi pendekatannya memang kultur India, di mana juga misalnya kan kalau Forrest Gump itu kan menjadi atlet rugby di American football ya gitu. Nah, kalau di Lal Singh Chadha kan dia sebagai atlet lari gitu ya. Cuma memang bedanya kalau aku menilainya secara penceritaan itu Lal Singh Chadha ini lebih lambat. Ya, betul ya, ritmenya lebih lambat ya. Itu cepat ya, kayak kita nggak bisa miss every single minute karena ada cerita. Ya, ada cerita dalam cerita lagi, kayak sering terkait lah gitu, dibuatnya bagus banget gitu, karena rapat lah istilah cerita itu dan padat. Dan lebih banyak scene-nya juga kalau Lal Singh. Tapi memang mungkin itu disesuaikan lagi dengan kulturnya Asia yang memang lebih dimainin gitu, setiap event itu ada rasanya, setiap ini ada rasanya gitu ya. Nah, dari sisi pemeran sendiri ya Amir Khan cukup berusaha keras lah ya di
sebagai Lal Singcat gitu. Cuma kalau aku sih melihat bedanya entah kenapa Lal Singcat ini diperankan Amerika ini jadi mirip kayak Mr. Bean. Maksudnya keterbelakangannya tuh Raut muka ya. Iya, raut mukanya lebih ke, kalau Forrest Gump kan terasa lebih serius, lebih memang mukanya nggak dibuat-buat. Dan kita kalau aku lebih memahami Forrest Gump tuh dia bukan bodoh sebenarnya gitu, tapi lamban aja, dia lamban dan memikirkannya tuh dalam gitu. Jadi kan di beberapa titik dia selalu diam dulu dengerin apa sih sebenarnya nih, tapi begitu ini udah gitu pasti dikerjakan. Nah kalau Lal Singcat ini kayak kayak agak lawak gitu, kayak agak banyak nyengir gitu-gitu dia kan. Dia lebih ini ya memainkan raut muka ya. Apa karena memang terkait juga dengan gestur-gestur India ya, aku nggak tahu gitu yang memang lebih ini. Tapi ya overall masuk lah gitu dengan pendekatan gaya Indianya jadi berbeda ya. Itu juga hal yang baik sebenarnya. Rupa dengan si Jenny ya. Jenny ya. Kayaknya kalau karakter Rupa ini lebih kuat, lebih banyak diceritakan di film. Motifnya kali ya, motifnya lebih kuat ya, karena dia memang pengen tenar, pengen kaya, karena dia dari background yang orang tuanya sering berantem, bahkan ibunya dibunuh sama bapaknya gitu. Faktor ekonomi. Iya, bedanya kalau di Jenny kan dia kayak keseret pergaulan aja gitu. Jenny kan terseret arus, dia nggak tahu mau kemana, bingung aja gitu. Jadi memang secara motif itu lebih kuat Rupa, walaupun secara screen time atau penampilannya nggak terlalu banyak, sebenarnya nggak terlalu banyak dibahas juga ya sisi Rupa ini ya. Iya. Gitu. Kalau aku lebih menyorotin juga Bala ini kan kayak dia Baba Shrimp Gum. Nah, Bala ini yang punya usaha udang. Aku ini Chana Dalam. Kalau di film pabrik yang turun temurun Chana Dalam gitu. Tapi itu agak aneh sih sebenarnya, karena kalau di Baba Shrimp Gum kan lebih real terasanya. Kalau di konflik bahwa kemudian mereka mengganti nama ininya menjadi nama Rupa tuh agak aneh sih gitu. Sebenarnya dibuat pakai nama pria. Iya. Aneh tuh, agak aneh. Tapi namanya nama wanita. Iya, nama wanita gitu. Jadi Bala di sini tidak terasa waktu di Baba itu memang sepanjang karir militernya Forrest selama di Vietnam tuh kan Baba tuh terintegrasi banget gitu. Dia lah teman pertamanya Forrest di satuan, terus juga dia selalu ngobrol gitu dengan Forrest. Meninggal juga di peluk Forrest, sama sebenarnya kayak Bala, cuma lebih terasa emosional gitu. Yang paling ini juga Lieutenant Dan. Di sini kan diganti ya. Jadi kalau Lieutenant Dan kan Muhammad Paji, kalau Lieutenant Dan kan dia atasan Letnan Dan gitu. Nah, kalau ini kan sebenarnya justru ketua pemberontak, pimpinan pemberontak yang kemudian tolong oleh Silo pada saat perang Kargil, kemudian bertobat gitu, dan akhirnya dia bertekad menumpas separatisme, paham separatisme gitu, walaupun itu mungkin melambangkan ide yang berbeda ya. Artinya dia si Lal Singcat ini pengen menggambarkan sebuah toleransi gitu, tapi ya dua-duanya punya pendekatan yang berbeda sih. Tapi kekuatan karakter Letnan Dan tuh memang nyatu banget. Kita selalu ingat adegan terakhir saat Forrest menikah dengan Jenny, Lieutenant Dan datang tuh happy gitu, kita juga berasa happy. Kemudian Lieutenant Dan punya tunangan gitu. Nah, ini nggak terlalu. Haji pulang dia ke kampungnya untuk mengajar anak-anak supaya mereka dari kecil gitu tidak terpengaruh oleh separatisme gitu, karena itu kurang istilah itu kurang emosional gitu terasanya, kurang digali lebih dalam. Nah ya memang keberadaan Pak Haji juga kan jadi nggak ada ikatan emosional ya, karena memang nggak lama gitu. Kalau Letnan Dan kan dari awal memang ketemu, ini letnan gua, atasan gua gitu, walaupun terjadi konflik Letnan Dan gitu ya dari awal masuk militer sampai perang gitu. Kalau ini yang Pak Haji ini si Lal ini menolong Pak Haji, lalu ketemu di rumah sakit, terus udah jadi berteman, diajak jadi partner bisnis. Iya, jadi terlalu mudah aja kayaknya gitu ininya proses Pak Haji ini berbalik arah dari gerakan separatis bermusuh menjadi sahabat lah gitu. Itu agak terlalu cepat tiba-tiba udah bergabung di ininya ya. Beda dengan Lieutenant Dan yang memang dari awal dalam posisi teman yang kemudian hanya ada konflik aja gitu sebenarnya, bahwa Lieutenant Dan kan pengen mati di medan perang, lebih terhormat dibanding dia jadi diselamatkan gitu. Nah itu kalau secara karakter yang juga menarik sebenarnya kalau aku melihat karakter si ibu. Entah kenapa ibu di film Lal ini terasa lebih sedih
terasa lebih tertekan gitu. Memang mungkin karena situasi waktu itu yang kaum Sikh itu ya, yang dia sampai harus menyembunyikan identitas Lal gitu. Dan lebih banyak disorot loh adegan ibunya ini dibanding yang di film Forest. Di film Forest ya, tapi memang di film Forest tuh kalau si ibunya karakternya memang terasa lebih wise, lebih bisa memberikan Forest pelajaran hidup gitu. Kalau di Ini Lal kan ya. protektor banget gitu, yang Lebih ingat ya yang dia yang ini ada malaria, kamu jangan keluar ini seminggu gitu. Padahal itu lagi ada tragedi Mumbai. Cepat apa? Ada Tapi pemberontakan kaum Sikh juga gitu. ya gitu. Jadi memang beda lah, agak beda pendekatan aja. Tapi ya dua-duanya bagus sebenarnya gitu secara penyampaian. Jadi memang kalaupun tidak pernah menonton Forrest Gump, menonton Lal Sing Chat juga akan tetap terasa Dapat emosionalnya, seru juga gitu. Karena memang benar-benar tidak adaptasinya tidak plek-keteplek ya. Misalnya contoh paling gampang lah yang selalu yang dipertahankan di ini kan adalah adegan bulu. Ya. Itu kan masih dipertahankan, tapi kemudian Forrest Gump bercerita di halte tuh diganti gitu dengan Lal Sing Chat bercerita sepanjang perjalanan kereta gitu untuk menemui Rupa gitu kan. Kemudian yang kotak coklat. Nah, kotak coklatnya kan juga diganti tuh dengan apa namanya dengan makanan khas Cemilan India juga. itu. Gitu. Nah, itu pendekatan-pendekatan yang bagus lah sebenarnya. Jadi overall sih film ini bagus, walaupun memang kalau kita kasih skor berapa kita kasih skor film ini Lal Sing Chada. Buatku kayaknya 6,5 ya. 6,5 ya. Ya, aku 6,5. Mungkin tambah setengah lah boleh gitu kalau memang ada musiknya, soalnya musik-musik di film ini musik yang berasa musik India yang kemudian pas banget, dan juga kemudian tidak ada ini ya, tidak ada adegan yang tari dan ini standarnya India gitu, standarnya Shah Rukh Khan lah kalau kita bilang gitu, itu nggak ada. Jadi memang musik dan lagunya tuh dibuat untuk memperkuat adegannya gitu. Nah itu Tapi kalau kamu notice ya, filmnya Amerika itu kayaknya nggak ada tarian-tarian deh, seperti Shah Rukh Khan. kebanyakan ya, dari mulai dari Idiot juga begitu ya. Jadi dia mencoba pendekatan baru, mungkin memang karena secara acting dia nggak kuat atau memang masanya India udah mulai berbeda ya, karena mulai banyak juga film-film India yang tidak mengandalkan tari dan nyanyi gitu. Dan apalagi kan memang sebetulnya kebanyakan nyanyiannya juga didubbing kan gitu. Ada penyanyi aslinya yang ini, walaupun Shah Rukh Khan bisa menyanyi kayaknya, tapi aku nggak terlalu ini juga. Nggak terlalu ini. Amir Khan mungkin nggak ada nggak ada ke arah sana gitu. Jadi memang dia mau menonjolkan kemampuan akting aja, kayak yang di Three Idiots, terus yang film Gulat. Yang dia jadi bapaknya kan? Bapaknya yang jadi atlet gulat yang 2. Atau yang dia ini jadi pembunuh. Nah, jadi pembunuh juga gitu, aku lupa judulnya. Susah juga film ini kayak film Korea, ngapalinnya susah judulnya gitu. Jadi ingat-ingatnya ceritanya doang. Tapi Lal Sing Chada ini jadi berkesan karena memang buat kita berdua kan Forrest Gump tuh aku mungkin udah belasan kali nonton Forrest Gump tuh secara utuh. Mungkin ada 12 kali, 13 kali gitu, kalau potongannya udah ribuan kali ya. Karena selalu menarik gitu, setiap potongan tuh selalu memiliki cerita tersendiri, tapi juga membawa kita ke plot utama tentang bagaimana Forrest Gump menghadapi hidup. Nah, Lal Sing Chat ini agak sulit menurutku untuk dipatah-patah seperti itu, karena terlalu lambat, terlalu panjang kadang-kadang. Tapi ya itu kan kalau dipotong ya, kalau sebagai sebuah film ya memang oke lah gitu untuk ditonton, untuk kita menikmati dia sebagai sebuah hiburan gitu ya. Nah, kira-kira gitu pembahasan kita tentang Lal Sing Chada. Silahkan nanti teman-teman yang ingin pembahasan film lain silahkan komentar di bawah. Nah, kita juga sedang menunggu film-film baru yang akan tayang untuk bisa kita review juga. Jangan lupa subscribe dan juga share, like dan share, komen. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah.